Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Aksi. Selamat datang di AOS, Action on Speech ya, podcast yang akan membahas terkait dengan akuntansi syariah tentunya secara menyeluruh gitu ya. Perkenalkan, saya Muhammad Ardan Zafir Hidayat sebagai host pada pertemuan perdana podcast kali ini ya dengan tema akuntansi syariah, menjaga keuangan dan prinsip syariah gitu ya. Nah, kita akan membahas tuntas gitu ya, bagaimana sih sejarah dari penjagaan keuangan dan juga prinsipnya dalam syariah gitu ya. Dan juga sampai kepada bagaimana perusahaan bisa menerapkan prinsip syariah dalam perusahaan tersebut gitu ya. Nah, hari ini kita kedatangan tamu spesial gitu ya, sudah tidak asing tentunya bagi kita semua. Beliau adalah sosok yang selalu menjadi panutan bagi mahasiswa dan mahasiswi UN Sunan Gunung Jati Bandung gitu ya. Dan juga beliau adalah aktivis akademika akuntansi syariah, yaitu Ibu Gina Sakinah SE, SYME gitu ya. Selamat datang Bu Gina, apa kabar? Alhamdulillah sehat ya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Di tengah cuaca yang sangat ekstrim gitu ya, pancaroba, Ibu Gina semangat ya, tentunya masih bisa hadir gitu dalam podcast perdana ini. Kita sangat-sangat bersyukur begitu ya. Nah, mungkin saya sedikit akan membacakan biografi dari Ibu Gina ya. Boleh. Nama panjang Gina Sakinah, gelar SE, SYME, CPS ya, dengan tinggal di Jalan Ciguruwuk nomor 7 Kompit Tiara, Adonia. Regensi Blok D2 Cinunuk Cilenyi ya, nomor HP bagi yang mau gitu ya. 0877 865 54808. Untuk email gina_sakina1004@gmail.com gitu ya. Jenjang pendidikan dari SD ada SDN Cimareme 1 Bandung, MTS Al Furqon Tasikmalaya, MA Al Furqon Tasikmalaya juga, dan juga S1 UIN Bandung Sunan Gunung Jati, Manajemen Keuangan Syariah MKS, dan juga S2 UIN Bandung jurusan Ekonomi Islam Ibu ya. Job desk ini sangat luar biasa banyak kita dari 2014 sampai 2015 sebagai ketua program jurusan Perbankan Syariah, 2015 sampai 2016 sebagai ketua program jurusan Perbankan Syariah dan ketua program jurusan Administrasi Perkantoran, 2016 sampai 2017 dosen LB di Al-Jawami, 2018 sampai 2019 dosen tetap di Universitas Al-Marsum, 2016 sampai 2020 sebagai wakil kepala sekolah hubungan industri dan humas. 2018 sampai 2021 dosen tetap di Unisba, 2018-2021 dosen LB di Unpad, 2017 sampai 2021 dosen LB UIN Sunan Gunung Jati Bandung, 2021 sampai sekarang dosen tetap UIN Sunan Gunung Jati Bandung gitu ya. Adapun pengalaman organisasi I13 Konsultan Keuangan Syariah, Ibu. MES Jabar, ISEI, UIN SGD, ISEI Jabar, dan juga Kepala GIS FEBI UIN SGD gitu ya. Adapun jurnal penelitian dari Bu Gina sendiri, saya bacakan beberapa. Pengaruh penerapan e-filing terhadap kepatuhan wajib pajak pada aparatur sipil negara ASN di Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati Bandung. Analisis komparasi hasil investasi asuransi syariah sebelum dan sesudah pandemi COVID-19. Peran wakaf sebagai Islamic Social Finance dalam pemberdayaan pondok pesantren Tahfiz Alma Parung Bogor gitu ya. Nah, mungkin sedikit dari saya seperti itu dan mungkin akan lebih lengkapnya mungkin dari pendidikan non formal yang Ibu punya gitu ya, bisa langsung Ibu jelaskan gitu ya. Oke, baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Luar biasa ya Kang Ahdan nih, keren-keren dan tentunya juga ketua jurusan ya yang telah memfasilitasi dan tentunya juga Pak Dekan ya, Pak Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sunan Gunung Jati Bandung dengan kegiatan podcast seperti ini juga bisa memperkenalkan ya dan membumingkan adanya Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Baik Ahdan, yang tentunya pertama-tama marilah kita panjatkan puji serta syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang alhamdulillah pada kesempatan ini kita dapat bermuajahah dan tentunya teman-teman yang ada di rumah pun juga dan kita yang ada di sini sehat paling utama ya. Karena tadi yang dibilang host ganteng kita saat ini nih ya lagi pancaroba kan luar biasa, banyak yang tumbang. Oleh karena itu ya kita harus cintai diri kita bagaimana
kita harus sehat. Sehat. Salawat serta salam marilah kita curah limpahkan kepada junjungan besar kita yakni Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan tentunya teman-teman ini suatu hal yang luar biasa adanya podcast ini dan suatu kehormatan juga bagi Ibu telah diundang oleh Ibu Ketua Jurusan beserta teman-teman himpunan jurusan akuntansi syariah. Dan telah kita ketahui yang disebut dengan mahasiswa itu kan student of change, student of controlling gitu kan, luar biasa. Jadi kita bukan hanya knowledge saja yang harus kita cari ya, tapi ada harus soft skill. Salah satunya adalah kegiatan-kegiatan yang seperti ini yang yang pada akhirnya nanti menjadi pengalaman luar biasa. Tentunya bagi antum ya. Anak, baik. Nah, mangga untuk ini ya. Sekarang itu membahas tentang akuntansi syariah, juga keuangan dan prinsip syariah gitu ya. Baik. Mungkin mau langsung masuk ke pertanyaan Ibu? Lanjut aja, gas. Mungkin teman-teman akuntansi syariah gitu ya, mungkin dari mahasiswa baru gitu yang baru masuk juga mungkin masih bertanya-tanya kenapa sih kita harus menjaga keuangan sesuai dengan prinsip syariah gitu. Nah, akan langsung dijelaskan oleh Ibu Gina gitu ya. Bagaimana cara pengelolaan harta yang diajarkan oleh Islam sebetulnya Ibu? Oke, baik. Ada sekalian teman-teman yang ada di rumah dan tentunya juga di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Sejatinya harta yang kita miliki kita harus sadar Kang ya. Kita harus sadar bahwasannya harta yang kita miliki itu sepenuhnya bukan milik kita. Betul. Ya, tapi sejatinya semuanya itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh dari itu, maka pentingnya kita untuk menerapkan prinsip-prinsip Islam syariah dalam ruang lingkup transaksi perekonomian gitu ya. Maka pada dasarnya prinsip-prinsip Islam itu dalam pengelolaan harta itu mengajarkan kepada kita bahwasannya kita harus menerapkan prinsip keadilan gitu ya. Lalu juga prinsip kebermanfaatan dan juga tanggung jawab. Kenapa hal ini harus diterapkan? Jelas ya. Karena tugas manusia itu adalah berikhtiar. Untuk hasil itu hanya Allah lah ya, kepemilikan seutuhnya gitu kan. Tugas kita sebagai manusia adalah berikhtiar ya. Nah, oleh karena itu manusia tugasnya di dunia ini karena kita hanya memanfaatkan harta yang milik Allah diamanatkan kepada kita, lalu kita memanfaatkannya dengan maksimal. Hanya titipan. Betul. Maka tugas kita adalah bekerja keras gitu. Bagaimana caranya kita bisa mendapatkan harta. Dan tentunya harta yang kita dapatkan ada catatannya Kang. Betul. Ya, harus halal dan thayyib. Harus halal dan thayyib. Betul. Dalam konsep fikih muamalah itu ada yang disebut dengan madiyah dan al-adabiyah. Madiyah berarti objeknya ya. Objeknya jika jelas kita sebagai umat Islam tentunya kita harus mengkonsumsi objek yang halal gitu. Kalau babi halal atau haram Kang? Haram atau ya udah jelas. Oleh karena itu tentu kita sebagai umat Islam karena sudah jelas di dalam Al-Qur'an ya itu sudah sangat disirkan gitu ya bahwasannya daging babi itu haram gitu. Oleh karena itu kita harus menghindarinya. Lalu selanjutnya thayyib. Ya, thayyib itu dengan baik. Jadi sesuatu yang halal gitu ya, itu bisa menjadi sesuatu hal yang tidak baik untuk kita. Kenapa? Contoh, saya tanya deh sama Akang. Kalau nasi kiranya halal atau haram? Halal atau Ibu? Halal ya. Halal. Tapi kalau makannya nih Akang 20 bakul, kiranya thayyib gak? Tidak. Apa yang akan terjadi? Kekenyangan. Bisa muntah gitu kan ya. Maka kita harus menghindari tabdzir ya. Jadi sesuatu yang sifatnya mubazir kita harus menghindarinya. Kenapa? Karena dalam Islam kita itu harus menghindari israf. Israf itu berlebih-lebihan. Gitu ya. Nah, permasalahan ekonomi Islam sejatinya itu ada yang disebut dengan need dan ada want. Permasalahannya di mana kira-kira coba? Di what? Di what. Ya, kalau need kan kebutuhan ya.
kebutuhan saat primer, kebutuhan pokok telah terpenuhi, kita bisa hidup lebih panjang. Atau kita disebut juga dengan kebutuhan doruriyat, ada disebut dengan hajiat, ada tahsiniyat. Namun permasalahan manusia itu di wonnya itu, keinginannya yang tidak pernah terbatas, ya. Terus misalnya nih, nanti saat ini barangkali kalau mahasiswa-mahasiswi yang sudah produktif barangkali dan dia sudah mendapatkan pendapatan 1 juta atau 2 juta, nah tingkat konsumsinya pun juga berbeda gitu ya. Saat dia sudah punya motor, nanti ada rezeki yang lebih, dia keinginannya naik nggak tuh kira-kira? Naik dong ya. Punya mobil, terus misalnya pendapatan antum deh, kalau misalnya sampai 1 triliun gitu, keinginannya akan naik nggak tuh? Naik. Nah maka permasalahan di ekonomi Islam itu adalah di wonnya itu, keinginan manusia yang tanpa batas. Gitu. Itu yang menjadi permasalahan. Oleh karena itu disinilah peranan kita sebagai umat Islam harus sadar betul bahwasannya harta itu adalah milik Allah. Kita sebagai manusia yang diberikan amanah itu harus mampu memanfaatkannya dengan sebaik-baiknya. Ya salah satunya kita harus bagaimana sih kalau hubungannya dengan akuntansi nih ya. Uang yang kita dapatkan itu harus kita kelola dengan sebaik-baiknya. Gitu ya. Yang pertama investasi dulu dong. Nah, kita kan kalau di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam itu ada yang disebut galeri investasi syariah. Ya, ini juga harus perlu diketahui oleh ini ya, betul. Sama mahasiswa-mahasiswi UIN nih bahwasannya galeri investasi syariah ini merupakan program unggulan Pak Dekan kita. Kan luar biasa ya. Jadi dalam mengelola keuangan kalau kita dapat gaji nih jangan didahulukan keinginan untuk menghabiskan gitu ya. Jangan kalau begitu ya kita tidak bisa memanfaatkan harta dengan sebaik-baiknya. Oleh karena itu saat kita mendapatkan gaji yang paling pertama kita adalah untuk investasi. Kita langsung sisihkan uang untuk investasi. Kan jadi luar biasa di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam ini Pak Dekan memberikan ruang dan waktu kepada mahasiswa untuk belajar bagaimana investasi. Karena telah kita ketahui luar biasa nih ya, Jawa Barat ini termasuk provinsi yang tingkat pinjolnya gimana nih Kang? Luar biasa kan ya, pinjolnya luar biasa. Nah berarti kan di sana ada indikasi masyarakat Jawa Barat ini dalam pengelolaan keuangan itu masih banyak PR, gitu kan ya. Lalu juga slot, itu kan luar biasa. Slot ini sekarang itu bukan lagi hanya tingkatan orang dewasa ya, yang saya informasi yang saya dapatkan pun juga ada sudah SMP, SMA karena berawal dari main game tersebut gitu. Nah, oleh karena itu pentingnya informasi bagaimana kita mengelola keuangan itu bukan saat pas jadi mahasiswa sebetulnya. Harusnya sejak dini, dari SD pun juga harusnya sudah diedukasi gitu. Sehingga nanti orang bisa karena terbiasa gitu kan. Nah, masalahnya gitu kan masyarakat sekarang karena dia terbiasa dengan hedonnya gitu kan ya, apalagi luar biasa kan sekarang ada fintech gitu kan, dikit-dikit kalau belanja tinggal transfer begitu kan, nggak usah uang cash lagi gitu kan, kita datang ke ATM lagi nggak usah, kan semua tinggal handphone dan jari jemari yang menjawabnya begitu ya. Terus juga kan luar biasa sekarang dengan adanya hadirnya e-commerce ini menjadi plus minus juga sebetulnya Kang ya. Nah kalau secara perspektif Islam ya kita harusnya memenuhi kebutuhan doruriyat dulu, yaitu kebutuhan yang primer yang kalau kita tidak memenuhinya implikasinya adalah innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Iya dong. Emang kamu siap nggak gitu Kang? Misalnya nggak makan selama 1 tahun siap nggak? Enggak dong. Iya. Maka posisi kebutuhan primer itu paling utama gitu kan. Nah itu dalam prinsip Islam itu maka silakan untuk penuhi dulu kebutuhan doruriyatnya, doruriyat tersebut gitu. Nah jika doruriyatnya telah terpenuhi maka barulah ya boleh dong gitu ya, keinginan teman-teman boleh dinaikkan tapi juga harus tetap harus controlling gitu ya. Gitu betul ya. Sekali ya. Itu baru kepentingan atau kebutuhan sekunder. Nah, setelah itu juga
yang terakhir adalah tersier. Dan biasanya kalau tersier itu adalah orang-orang yang tentunya pendapatannya bombastis gitu lah ya. Sultan gitu. Anda sudah jadi sultan, sedang berproses ya. Sedang berproses. Masih jalan, gitu, masih jauh. Oke, selanjutnya di sini juga kita harus berusaha untuk belajar. Tadi kan investasi ya. Pertama kalau kita punya duit itu kita harus mengelola keuangan dengan semaksimal. Yang pertama kita sisihkan dulu uang untuk investasi ya. Setelah investasi barulah kebutuhan-kebutuhan yang lain gitu. Kenapa investasi itu harus didahulukan? Karena itu amat penting ya. Coba deh saya tanya nih, kalau resiko itu bisa dihilangin nggak tuh kira-kiranya? Nggak bisa ya, jadi bisanya diminimalisir. Ya. Menurut George Terry itu ada POAC ya, planning, organizing, activating, and then controlling. Nah begitupun sama dalam mengelola keuangan ini kita harus menerapkan ilmu manajemen, gitu ilmu manajemen sehingga tercapainya suatu tujuan. Tujuan kita apa sih hidup ini? Selamat di dunia dan di akhirat, bahagia di dunia dan di akhirat. Nah gitu, kalau dalam prinsip apa itu rancang bangun ekonomi Islam ada yang disebut dengan ma'ad. Ma'ad itu adalah hasil. Jadi bukan hanya profit, keuntungan yang hanya di dunia saja yang kita rasakan, tapi kita sadar betul sejatinya kehidupan yang amat gitu panjang itu adalah akhirat gitu. Oleh karena itu saat kita memiliki harta silakan kelola dengan maksimal ya, mulai dari investasi, zakat, infak, sodakohnya juga jangan lupa gitu kan. Tapi Bu bagaimana nih kalau misalnya uang saya pas-pasan tapi saya pingin bersedekah, gimana tuh caranya? Senyum aja. Tabassumuka. Nah, dengan kita senyum kepada teman ya, kepada teman sejawat, jangan kucem gitu kan ya. Udah uang nggak punya kucem, wah itu celaka gitu kan ya. Nah kalau nggak punya nih Bu tapi saya pingin bersedekah, senyum aja tapi jangan senyum sendiri. Itu juga hati-hati, lain cerita gitu kan ya. Kalau kita pingin bersedekah tapi nggak punya uang, teman-teman dengan memiliki attitude yang baik, bertemu sesama teman, ke yang bawah lebih ngemong kita, ke yang lebih tua menghormati gitu kan, itu luar biasa. Dan itu bisa menjadi sedekah, nilai sedekah sejatinya. Jadi bukan hanya harta saja sebetulnya kalau kita mau sedekah. Jadi investasi, sedekah itu udah langsung disisihkan Kang gitu ya. Jangan sampai kita habisin dulu, ya udah investasi dengan zakat, infak, sedekah itu sisanya. Oh jangan gitu ya. Karena sejatinya agama Islam itu sudah mengajarkan kepada kita kan, hati-hati harta yang kita miliki itu bukan hak kita seluruhnya. Tapi ada hak orang lain yang harus kita keluarkan. Karena sejatinya harta yang kita miliki itu bukan milik kita, tapi milik Allah Subhanahu wa taala yang dititipkan kepada kita gitu ya. Itu hal yang amat penting. Maka perlunya iman di sana kan. Perlunya iman di sana gitu ya. Insya Allah kalau orang yang imannya bagus gitu kan, sholatnya bagus gitu, insya Allah ke karakter pun juga akan bagus gitu Kang, kurang lebih. Oh gitu, baiklah. Jadi ya kurang lebih begitu ya, bagaimana cara pengelolaan harta yang diajarkan oleh Islam. Jadi pada dasarnya harta yang kita miliki itu bukan hak kita sepenuhnya ya teman-teman. Jadi kita juga harus berbagi. Dan mengapa juga Islam mengajarkan bagaimana cara pengelolaan harta, karena memang tadi dari harta tersebut manusianya gitu, manusia problem utamanya gitu, mempunyai keinginan yang sangat tidak terbatas begitu. Sedangkan kebutuhan mereka ya itu saja, tapi keinginan mereka yang membuat maka prinsip syariah itu harus ada gitu, agar mengontrol bagaimana manusia ini dapat mengelola keuangan mereka dengan baik gitu ya. Ibu Gina juga mengharuskan menekankan gitu ya untuk teman-teman kalau bisa, kalau ada uang lebih investasi gitu ya, dong investasi gitu. Jangan malu-malu, ke GIS langsung boleh. Boleh. Kalau pengen nanya langsung ya nanti di PB lantai 1 boleh ada dong. pasti ya, langsung ke PB gitu ya. Gitu baik. Mungkin pertanyaan kedua Ibu Gina. Boleh. Langsung bagaimana sih? Tadi kan udah dijelaskan ya pengelolaan harta yang diajarkan oleh Islam. Nah setelah kita mengelola harta dari awal, tapi kan mungkin seterusnya bakal lama-lama malas ini Bu, nggak pengen prinsip syariah lagi gitu, karena udah terlanjur mungkin kelewat zaman gitu sama teman-teman yang lain ke bawah gitu. Nah bagaimana Ibu cara kita agar menjaga keuangan ini selalu konsisten kita berpegang pada prinsip syariah gitu Bu? Oke. Baik,
sekarang itu kan banyak sekali menggembor-gemborkan aku cinta terhadap ekonomi Islam, gitu ya Kang ya. Yang namanya cinta itu harus butuh pembuktian gak sih kira-kira? Butuh dong gitu kan. Jangan sampai kita sebagai umat Islam, aku cinta terhadap agama Islam, aku sayang terhadap agama Islam. Tapi hal-hal yang sensitif kita tinggalkan. Masa hal-hal yang sensitif aja ditinggalkan, apalagi urusan pribadi, kan begitu ya. Jadi oleh karena itu pentingnya kesadaran kita, ya, pentingnya kesadaran kita sebagai umat Islam bahwasannya uang yang kita kelola itu harus berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Lagi-lagi saya menjelaskan dalam rancang bangun ekonomi syariah. Salah satunya ada yang disebut dengan nubuah. Nubuah itu adalah karakter yang dimiliki oleh Nabi Muhammad SAW, yaitu tabligh, sidik, amanah, fatonah, kan seperti itu. Hal-hal yang seperti itu harus diterapkan, ya. Jadi kita bukan hanya pintar saja secara ilmunya. Jadi kalau anak-anak sekarang tuh bilangnya apa ya? Omdo gitu ya. Omdo ngomong doang gitu. Katanya cinta, katanya sayang sama agama Islam. Tapi gitu, kalau ditanya lembaga keuangan tuh ATM-nya udah ada yang syariah belum? Nah, ini menjadi PR kita. Jadi gimana caranya ekonomi Islam ini mau maju? Tapi kalau kita tidak mau membuktikan, ya kita tidak mau membuktikan kepada orang-orang bahwasannya ekonomi Islam ini bagus loh untuk diterapkan dalam perekonomian khususnya di Indonesia ini. Ya, jadi peranan yang pertama adalah kita harus sadar betul kita sebagai umat Islam. Lalu selanjutnya kita harus sadar betul apa yang kita miliki itu sejatinya semuanya milik Allah, ya. Dan kita sebagai yang diberikan amanat mengelolanya dengan sebaik-baiknya itu. Lalu juga kita harus sudah mulai memilih dan memilah gitu, artinya kan tujuan hidup kita adalah salamatan fiddin gitu kan, wa afiatan fil jasad, wa ziyadatan fil ilmi, wa barokatan fil rizki, wa taubatan qoblal maut, wa rahmatan indal maut, kata seperti itu kan ya. Nah jadi kita harus sadar betul bahwasanya kita hidup itu bukan hanya di dunia, tapi ada ada fase akhirat yang tentunya akan kita jalani. Saya kira kalau saat orang umat Islam akan sadar betul posisinya sebagai manusia, yang kita itu sebetulnya hanya safar ya ke dunia ini itu hanya sebentar gitu kan. Karena kullun nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa itu pasti akan meninggal. Dan kita harus sadar betul gitu. Karena kita tidak tahu dan maut itu tidak melihat umur ya. Tapi bisa jadi kan yang baru lahir gitu kan. Meninggal kan, jadi nggak suatu keharusan yang meninggal itu harus tua dulu. Betul. Gitu, harus yang sakit dulu tidak ya. Tapi di sana saat kita sadar kita itu hanya ke dunia ini hanya sifatnya safar, hanya jalan-jalan sebentar di dunia ini gitu. Ibu yakin gitu ya, dia pasti akan sadar betul posisi sebagai manusia itu seperti apa, sebagai yang tentunya hablum minallahnya ini yang harus diperkuat. Gitu ya, karena dalam transaksi ini kan harus halal wa thayyib gitu. Jangan sampai ada harta yang keterima sama kita, ada hak orang lain lalu kita makan gitu tanpa kita sadari. Nah itulah pentingnya zakat infak sodakoh tersebut. Ditakutkannya tanpa kita sadari ada harta orang lain yang masuk gitu kepada kita gitu, lalu kita keluarkan gitu. Jadi untuk membersihkan sejatinya seperti itu. Jadi sangat penting sejatinya ekonomi Islam dan apalagi dengan prinsip-prinsip bagi hasil gitu kan. Karena pada konsep bagi hasil itu sendiri kan bukan hanya ke saat untung saja ya, bukan hanya saat untung saja kita berpikir itu. Tapi saat untung ya tentunya kita bagi sesuai dengan porsinya yang telah disepakati. Lalu saat rugi itu tidak menjadi suatu beban di salah satu, tapi menjadi beban secara bersama.
gitu kan. Itu indahnya sejatinya ekonomi Islam jika betul-betul diterapkan dan betapa indahnya kalau misalnya semua umat Islam di dunia ini sadar betul akan implementasi ekonomi syariah. Jadi antum sangat beruntung kuliah di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam ya. Jadi setidaknya itu yang menjadi announce kepada kita saat kita mau melakukan hal-hal di luar nalar istilahnya seperti itu menjadi notifikasi bagi kita. Iya ya, kita kan belajar tentang fikih muamalah. Oh iya ya, kita kan belajar tentang manajemen keuangan syariah seperti itu. Kan itu menjadi notifikasi kepada kita. Jadi penting sekali ilmu itu. Baik Ibu. Jadi tadi ya, mempertahankan prinsip syariah itu kita perlu pembuktian teman-teman. Jangan hanya omdo gitu ya Bu ya, omdo, oh saya cinta, saya pakai prinsip nanti, tahunya pinjol gitu kan. Gitu ya, teman-teman. Pusing kalau seperti itu. Butuh pembuktian dan juga ya tadi kalau cinta kita terapkan benar di dalam kehidupan kita dan juga kita perdalam gitu. Bagaimana ilmu pendidikan dari ekonomi syariah ini juga ya Ibu ya, dalam kehidupan sehari-hari kita sangat penting teman-teman. Jadi kita perlu dalami, jangan hanya omdo ya. Selanjutnya Ibu. Oke, boleh. Bagaimana seharusnya penerapan pengawasan prinsip syariah dilaksanakan? Tadi kan mungkin ya teman-teman sudah melakukan prinsip syariah. Mungkin ini ranahnya ke dalam perusahaan ya Bu ya? Ya. Dalam perusahaan itu sudah menerapkan prinsip syariah. Tapi kita kan nggak tahu Ibu ya. Di dalam masing-masing setiap manusia itu seperti apa gitu. Jadi harus ada betul kan pengawasan syariah itu jadi seperti apa Ibu? Ya, pengawasan baik. syariah. Kalau untuk pengawasan keuangan syariah itu sejatinya kan luar biasa ya Kang ya. Salah satunya itu tentang perbankan syariah sudah diatur dalam undang-undang ya, dalam undang-undang nomor 21 tahun 2008 tentang implementasi perbankan syariah itu sendiri. Jadi sejatinya pemerintah pun juga sudah sangat support kepada kita untuk implementasi ekonomi syariah itu sendiri. Ya salah satunya dengan adanya undang-undang tersebut. Lalu selanjutnya ada controlling, ada pengawasan yang dilakukan oleh OJK gitu kan ya. OJK ini keren gitu kan dan luar biasa kan dengan kegiatan-kegiatan yang kolaborasi dengan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam ya. Yang sebelum-sebelumnya juga kolaborasi dengan DEMA gitu kan ya, himpunan mahasiswa gitu dan juga galeri investasi dengan juga fakultas. Program-programnya itu salah satu bentuk gitu ya untuk penyadaran kepada kita dan sebagai controlling juga beliau gitu kepada lembaga-lembaga keuangan syariah. Jadi OJK itu sudah membuat aturan untuk mengontrol bahwasannya lembaga keuangan itu harus sesuai dengan syariah khusus untuk yang syariah ya Kang. Lalu selanjutnya juga ada DPS ya, Dewan Pengawas Syariah. Ini sangat peranannya amat penting gitu. Kalau controlling di sini yang mengawasi ya tentunya adalah OJK yang memiliki hak dan kewajiban untuk mengontrol. Sedangkan posisi DPS di sini adalah yang memberikan penguat ya, fatwa gitu untuk implementasi keuangan syariah ini betul-betul sesuai dengan prinsip syariah. Saya kira karena tugas manusia ini adalah berikhtiar ya Kang ya, walaupun memang implementasi ekonomi syariah di negara Indonesia ini belum secara kafah, namun minimal sudah ada ikhtiar kita sudah punya niatan untuk mau menginvestasikan, mengelola keuangan, memanage keuangan dengan prinsip-prinsip syariah. Gitu kan ini luar biasa. Betul. Apalagi jadi bukan hanya niat Kang, kan jadi pahalanya itu berlipat ganda gitu. Niat, lalu juga dia tablik, lalu juga akan dilakukan gitu kan, dilaksanakan, maka pahalanya akan terus bertambah. Salah satunya juga kegiatan podcast ini ya. Ini salah satu tablik ya, tablik di zaman now gitu. Iya ya. Jadi tablik itu untuk menyampaikan tentang implementasi ekonomi syariah, kita tidak harus hanya di masjid saja atau khutbah Jumat saja gitu ya Kang. Nah ini anak-anak akuntansi nih atau Fakultas Ekonomi dan Bisnis kalau jadi khutbah Jumat silakan aja gitu ya. Yang dibahas itu tentang ekonomi syariah gitu. Karena memang sejatinya masyarakat kita itu masih minim secara pengetahuan ekonomi syariah. Sehingga teman-temanlah yang memperkuat kepada masyarakat betapa indahnya, betapa pentingnya implementasi ekonomi syariah itu sendiri. Jadi peranan untuk lembaga sih mengontrol ya tentunya adalah OJK ya karena memang tugas mereka. Lalu juga DPS yang untuk memperkuat
ya, memperkuat pengawasan dari OJK itu. Salah satunya adalah mengeluarkan aturan-aturan ya untuk sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Gitu. Bu. Jadi ya gitu ya teman-teman, untuk penerapan pengawasan prinsip syariah dilaksanakan. Jadi kalau perusahaan-perusahaan itu teman-teman harus hati-hati gitu ya, ngelihat dulu apakah sudah diawasi oleh OJK atau Betul. DPS gitu. Ya, karena kan sekarang pinjol, sebetulnya kan pinjol luar biasa ya, Kang. Benar. Saya sempat edukasi juga, mohon maaf nih saya potong nih ya. Pas waktu saya edukasi ke masyarakat, itu ada beberapa pinjaman online sebetulnya tidak semuanya ilegal, Iya, tapi ada yang legal, iya, Kang. saya Tapi dengan catatan itu sudah diawasi Oleh OJK. Gitu kan. Terus kenapa banyak masyarakat Indonesia itu yang salah investasinya gitu kan ya? Karena memang pengetahuannya kurang, Kang. Jadi dia mau investasi di lembaga atau perusahaan yang sejatinya lembaga atau perusahaan itu tuh belum dikontrol oleh OJK gitu. Jadi itu ilegal jatuhnya. Nah, herannya juga ini menjadi PR besar sebetulnya, Kang. Masyarakat kita itu terbuai dengan keuntungan-keuntungan yang sejatinya itu di luar nalar sebetulnya. Dan sejatinya nggak mungkin kita mendapatkan persenan yang begitu besar dengan jangka waktu yang singkat gitu kan ya, seperti itu. Jadi kalau kita investasi terus pinjaman online boleh nggak sih? Boleh gitu, asalkan gitu kita mampu memanagenya, itu aja sih. Tapi jangan sampai main judol gitu kan ya, duitnya itu berasal dari pinjol, wah itu celaka banget kan. Nah itu ya gitu. Jatuh ketimpa tangga itu ya Bu. Ya itulah pentingnya OJK dan DPS dalam pengawasan perusahaan gitu ya. Jadi teman-teman kalau ditawarin investasi juga, oh ini nanti untungnya 70%, oh masa iya. Jangan mau ya gitu teman-teman, apalagi nggak ada unsur OJK dan DPS-nya gitu. Baik, selanjutnya. Nah tadi kan sudah Ibu singgung banyak banget soal masyarakat gitu ya Bu ya. Bagaimana sih cara kita mengedukasi masyarakat Bu agar mau menjaga keuangannya dengan prinsip syariah gitu? Oke, baik Kang. Sebetulnya masyarakat itu mudah-mudah tapi sulit juga gitu kan ya. Makanya sebetulnya seperti OJK, terus Bursa Efek Indonesia, ini salah satu simpel deh dengan program unggulan yang ada di Fakultas Ekonomi. Salah satunya adalah Galeri Investasi Syariah ya Kang. Ini betul-betul real yang sering dilakukan di Fakultas Ekonomi gitu kan ya. Nah OJK, Bursa Efek Indonesia, terus juga ada bank-bank syariah yang berkolaborasi dengan kami gitu kan ya. Mereka itu tugasnya adalah edukasi, terutama OJK dengan juga Bursa Efek ya. Edukasi, mengadakan edukasi, terus seminar, workshop gitu. Nah ini mahasiswa itu jangan ada seminar males gitu, nah nggak boleh gitu Kang gitu. Karena yang namanya ekonomi ya contohnya adalah pajak deh ya, PPN gitu. Sebelumnya 11, sekarang di tahun yang baru itu akan 12% gitu. Nah kalau misalnya kita nggak mau ikut seminar, nggak ikutan workshop seperti itu, maka kita tidak akan tahu informasi-informasi yang seperti itu gitu. Nah jadi bagaimana sih untuk penyadaran masyarakat? Ikhtiar dari OJK ya, dari lembaga keuangan pun juga banyak sebetulnya Kang gitu. Tinggal kita terkhusus nih mahasiswa di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, saya kira itu sudah menjadi, kita harus betul-betul aware gitu Kang. Tidak boleh menutup diri akan ada kegiatan seminar, workshop seperti itu. Sejatinya kegiatan-kegiatan edukasi, seminar, workshop seperti itu adalah memberikan knowledge tambahan kepada kita, informasi gitu kan. Itu luar biasa sekali gitu ya. Contohnya ya seperti pinjol gitu kan, pinjaman online meningkat Jawa Barat, kita tahu dari mana sih? Apa kita ada gitu kan? Enggak gitu kan. Itu hasil dari penelusuran OJK. OJK mengatakan bahwasannya pinjaman online di Jawa Barat ini meningkat. Jadi di lain sisi sebetulnya itu ada satu kesuksesan Kang. Suksesnya sudut pandangnya apa? Oh masyarakat itu tahu tentang pinjaman online. Negatifnya apa? Masyarakat kita itu salah penggunaan pinjaman online-nya itu. Nah, itu yang itu yang menjadi permasalahan kita gitu kan, yang menjadi permasalahan masyarakat kita gitu kan. Dia itu tahu tentang pinjol, tapi kalau cara memanfaatkan pinjaman online-nya itu dengan
tidak maksimal, ya pada akhirnya bisa menjadi bumerang sejatinya kepada kita. Lalu juga penyediaan informasi ya melalui Instagram. Sekarang kan TikTok ya Kang ya yang lagi naik tuh. Nah sekarang ini boleh nih himpunan mahasiswa Islam apa yang Islam jurusan gitu ya di jurusan akuntansi syariah gitu kan ya. Ini luar biasa gitu. Ini kita betul-betul harus aware gitu ya terhadap perkembangan ekonomi Islam itu sendiri. Boleh menggunakan TikTok yang sekarang tuh yang banyak digandrungi gitu. Lalu juga Instagram, Facebook itu luar biasa. Karena kita kan kalau kadang-kadang suka terbuai ya gitu ya. Apalagi perempuan skincarean seperti itu ya daripada beli buku. Saya sempat ya itu mendengar juga dari bisikan neng-neng yang cantik gitu kan. Wah daripada ikut seminar mending beli skincarean kan begitu. Nah ini sejatinya menjadi PR besar bagi kita sebetulnya ya. Nah ini ada tugas teman-teman sekalian yang ada di Fakultas Ekonomi dan di sisi Islam gitu ya. Di aksi juga saya lihat kok, saya sering kepoin gitu ya. Di jurusan akuntansinya juga ada di Instagramnya. Terus di himpunan mahasiswa jurusannya pun juga ada Instagramnya. Suka saya lihat kegiatan-kegiatan. Nah itu merupakan salah satu perwujudan edukasi sebetulnya secara tidak langsung. Betul, gitu kan ya. Podcast ini pun juga sama. Ini sebagai edukasi sebetulnya. Karena kan untuk mentreatment seseorang itu beda-beda Kang. Ada yang memang orang tuh kutu buku gitu harus baca gitu ada. Ya. Ada juga orang yang saya nggak mau buku, tapi saya harus soft file gitu. Kalau saya termasuknya nggak mau soft file. Kalau saya pinginnya baca buku, itu beda titik fokus otak kitanya tuh beda. Kalau saya nggak tahu ya, kalau antum yang di angkatan Z milenial gitu, Gen Z gitu kan, itu biasanya beda cerita. Jadi biasanya anak-anak sekarang kan nggak mau ribet, gitu kan, nggak mau ribet seperti itu. Ya itu sih kembali lagi kepada karakter ya sejatinya. Betul. Itu. Nah tentunya juga peranan untuk mengedukasi ekonomi syariah ini pun juga sudah harus menjadi tanggung jawab kita bersama ya. Jangan sampai kita pingin ekonomi syariah ini khususnya di negara Indonesia berdiri secara kafah, tapi kalau kitanya nggak ada effort untuk pingin mendirikan ekonomi syariah itu secara kafah gitu. Jadi ini menjadi tugas kita bersama-sama. Kan ini jalan yang baik gitu kan ya, ngasih tahu orang lain, jangan riba ya gitu kan, jangan goror ya, jangan maisir kan begitu. Ini kan menjadi sebuah amalan soleh kita yang sejatinya tanpa kita sadari, karena amalan yang kita bisa bawa sampai akhirat itu pertama apa? Doa anak soleh ya, doa anak soleh. Lalu kedua ilmu yang bermanfaat. Ya kan luar biasa. Nah adanya podcast ini kita memberikan ilmu kan kepada teman-teman yang ada di rumah atau yang lagi di jalan juga begitu ya. Bisa kan ya nanti sambil videonya nonton, sambil nonton gitu. Ini kan menjadi amalan kita kan gitu ya, menjadi amalan kita yang tentunya orang asalnya dia nggak tahu jadi tahu lalu dia laksanakan. Maka pahala kita banyak kan. Betul, gitu. Lalu selanjutnya apa tuh? Yang ketiga. Sodako. Apa? Amal jariah ya, amal jariah yaitu zakat infak ya, yang tentunya harus kita terus keluarkan dari harta kita tuh Kang, karena harta yang kita dapatkan itu ya tadi yang saya bilang sejatinya semuanya bukan milik kita, tapi ada hak orang lain yang harus kita keluarkan. Jadi jangan sampai yang kaya semakin kaya, yang miskin semakin miskin gitu, karena dalam Islam intinya kita harus berbagi kan, harus berbagi. Jangan sampai ada lagi tuh masyarakat yang miskinnya ekstrim, serem kan? Gitu ya, saya saat pengabdian masyarakat, jadi bukan lagi masyarakat miskin Kang, tapi ada belakangnya tuh ada ekstrimnya. Jadi masyarakat miskin ekstrim, kan luar biasa gitu. Mudah-mudahan dengan sadar betul akan pengelolaan harta, pengelolaan uang yang kita miliki gitu kan, ini menjadi peranan penting kita. Dan juga bisa memangkas nih gitu kan masyarakat yang ekonominya ekstrim itu bisa meminimalisir. Betul. Kan indah ya Kang ya kalau kita bahagia bersama, saling menghidupkan orang, saling memajukan satu sama yang lain. Wah itu amalan yang soleh yang luar biasa. Betul. Gitu kan.
Baiklah, jadi teman-teman sekalian, pentingnya mengedukasi masyarakat agar mau menjaga keuangannya dengan prinsip syariah. Ini tuh sebenarnya tanggung jawab siapa gitu ya? Tanggung jawab kita semua, PR kita semua gitu ya. Mulai dari pemerintah, dari OJK dan juga lembaga prinsip syariah lainnya, sampai ke bawah kita ya, ke akuntansi syariah gitu. Kepada akuntansi syariah, kita sebagai agent of change gitu ya. Iya dong. Iya, juga tentunya sebagai HMJ ya. Nanti kita bikin proker yang membantu masyarakat agar lebih mawas diri ya Betul, Ibu ya. betul. Tentang keuangan syariah dan juga bahayanya maghrib, maisir, gor dan juga riba gitu ya. Jadi kita sebagai HMJ juga ikut membantu pemerintah dalam menyebarluaskan pentingnya prinsip akuntansi syariah gitu ya Bu. Baik, mungkin pertanyaan terakhir Ibu dari saya pribadi mungkin ya. Apakah bisa gitu Bu, sebuah perusahaan itu benar-benar berpatok pada prinsip syariah gitu, yang mana perusahaan itu tuh bisa memang dari awal bangunnya itu memakai modal yang tidak menggunakan riba gitu. Gitu ya. Contoh UUS, unit usaha. Unit usaha ya bisa Ibu gitu ya. Jadi bangunnya itu nggak memakai modal tambahan dari bank yang menggunakan riba gitu. Apakah bisa sebenarnya perusahaan? Oke. Baik, sejatinya ya Kang ya, pada zaman Rasulullah pun saat mengelola keuangan pada Baitul Mal pada saat zaman Rasulullah di sana, sebenarnya kita tidak harus memilah-milih dalam transaksi itu, karena dalam kaidahnya pun segala sesuatu yang kita lakukan sejatinya boleh-boleh saja. Dengan catatan nih, kalau ada dalil atau ayat yang mengharamkannya baru itu haram gitu. Nah, dalam ekonomi syariah ini gitu ya, kita tuh jangan menutup diri gitu Kang. Jangan menutup diri bahwasanya ekonomi syariah ini hanya milik umat Islam, nggak begitu gitu kan. Tentunya kita kolaborasi Kang, ya kita kolaborasi. Apakah boleh yang nonis gitu berinvestasi di syariah? Kenapa tidak? Betul. Gitu kan ya. Yang jelas dalam saat pengelolaan di perusahaan tersebut ya sumber-sumbernya mangga, yang nonis pun juga mangga ya masuk gitu. Nah di lembaga keuangannya syariah itu dalam pengelolaannya gitu harus baik, benar, sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Yang tentunya goal setting akhirnya sih kita harus untuk mencapainya maqasidus syariah itu. Ya, maqasidus syariah gitu kan. Untuk apa kita mencapai maqasidus syariah itu? Supaya sejahtera kan. Gitu ya. Saat kebutuhan primer, sekunder, tersier atau daruriyat, hajiat dan tahsiniyat itu telah terpenuhi, Ibu kira apalagi sih hidup ini ya, kita mau cari apa lagi coba Kang ya. Kebutuhan primernya udah terpenuhi, sekundernya sudah, tersiernya sudah, zakat infak sodakonya sudah. Maka kalau saya sih mewajibkan kepada mahasiswa mislu ismi. Seperti nama saya, Gina min Goniun, genghar kan gitu kan ya. Nama ibu kan Gina Sakinah tuh, Gina itu kan Goniun ya. Sakinah itu tenang, maka orang tua ibu mendoakan ibu menjadi orang yang kaya dan tenang. Nah itu ekspektasi, jadi akalamu doa, perkataan itu adalah doa. Dan nama yang kita miliki itu adalah doa sejatinya. Oleh karena itu, tapi di sini kaya itu bukan hanya secara finansial kan, gitu ya. Finansial harus itu mah ya. Nanti nggak ngebul. Ya, jadi secara finansial ya kita harus kaya. Saya kira harus kaya. Kan enak ya kalau kita kaya gitu. Kita bisa bersodako gitu kan. Misalnya ibu ngumrohin kamu nih, bahagia nggak? Bahagia dong. Jadi ibadah nggak? Jadi ibadah. Maka saya kira umat Islam itu wajib harus kaya sejatinya dengan cara ikhtiar yang baik, halalan wa thayyib gitu kan ya. Lalu juga dalam ekonomi syariah ini pentingnya kesadaran kita bersama dalam mengelola harta yang kita miliki. Sejatinya itu. Jadi boleh atau tidak ya sah-sah saja Kang gitu. Selama di lembaga keuangan itu saat mengelola uang ya itu baik itu madiyah dan al-adabiyah, objeknya lalu prosesnya untuk mengelola objeknya itu dengan baik, ibu kira sah-sah saja. Tapi jangan sampai misal dia ngakunya lembaga keuangan syariah, tapi misalnya ada nasabah yang mau melakukan pembiayaan
untuk produksi daging babi. Lalu dia biayai gitu kan. Sudah jelas daging babi itu haram kan Kang secara objeknya. Lalu juga prosesnya kenapa kita harus membiayai gitu. Padahal itu adalah lembaga keuangan syariah. Nah itu sejatinya salah satu ikhtiar kita sebagai umat Islam nih supaya mau ekonomi syariah di Indonesia ini bisa berdiri secara kafah. Seperti itu Kang. Gitu. Jadi kalau secara transaksi ekonomi syariah ini bukan hanya milik agama Islam, artinya yang nonis pun juga boleh kok berkolaborasi, boleh nabung di bank syariah. Karena memang saya sempat juga saat menjadi pemateri ada beberapa yang nonis gitu kan, Bu boleh nggak sih kita nabung di bank syariah? Jadi ada beberapa yang pemikiran di antara mereka tuh nggak boleh gitu, nggak boleh gitu. Kalau saya bilang silakan boleh. Yang nonis aja aware, apalagi yang Islam ini kan menjadi PR besar sejatinya untuk kita ya. Itu banyak sekali gitu. Bahkan teman-teman saya yang bekerja di lembaga keuangan syariah yang nonis itu banyak yang deposito bahkan. Makanya lebih yang ke investasi itu orang-orang nonis. Nah kita nih jadi malu nih ya. Kalau ibu ngajar nih di kelas. Dari sekian orang siapa sih yang udah punya rekening syariah? Nah ini kan jadi PR juga Kang. Apalagi jangan sampai Kang lulusan mana? Akuntansi syariah di fakultas mana? Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam udah punya rekening syariah? Belum. Blek banget kan. Nah itu. Nah, oleh karena itu ini menjadi PR kita bersama sebetulnya Kang. Gitu kan. Baiklah. Jadi gitu ya teman-teman. Perusahaan itu sebenarnya bisa berdiri dengan prinsip syariah asal objek dan juga pengelolaan hartanya gitu ya Bu, dijelaskan dengan secara prinsip syariah juga. Bahkan sampai ada non muslim juga yang tertarik dengan cara kerja investasi prinsip syariah karena memang benar-benar bagus teman-teman. Tidak merugikan, terlalu merugi gitu lah bahasanya lah. Karena harus antarodin minhum itu ya. Benar ya Bu. Jadi kerugian dan keuntungan tuh ditanggung bersama dalam prinsip syariah sehingga bahkan nonis pun tertarik begitu dengan prinsip syariah gitu. Ya mungkin sekian ya Bu pertanyaannya. Alhamdulillahirrahmanirrahim sudah terjawab dengan sangat baik dan sangat luar biasa ya, kita sebagai penonton juga yang nonton gitu ya menambah wawasan yang luas dan juga membuka cakrawala kacamata yang baru nih teman-teman sebagai prinsip akuntansi syariah yang bagus itu seperti apa ya, seperti yang dijelaskan Ibu Gina tadi ya. Begitu mungkin terima kasih telah mendengarkan episode perdana Action Speech ya. Kami harap episode ini dapat memperluas wawasan teman-teman penonton gitu ya. Dan nantikan episode berikutnya ya di Action Speech. Sampai jumpa kembali teman-teman. Sukses ya semuanya. Makasih Ibu Gina. Ya, sama-sama.